kali pergantian kepala sekolah di sekolah ini? Sebenarnya SMA Darul Falah itu SMA baru Mbak. Jadi saya itu kepala sekolah pertama. Oh iya. Ya. Jadi sebelum ada SMA itu di sini itu pondoknya murni pesantren salaf. Kemudian lambat laun seiring berjalannya waktu, kemudian kurang diminati pesantren yang basicnya itu salaf. Aslinya salaf itu tanpa ada sekolah formal. Nah, kemudian setelah Romo Yai Sedo wafat, ya, kemudian santrinya itu tambah dikit. Kemudian Bunyai dan juga keluarga yayasan berinisiatif untuk membuat atau mendirikan sekolah formal. Dan yang pertama yang berdiri itu SMP. Kalau SMP sudah 5 tahun. SMP sudah 5 tahun. Dan SMP itu yang ditunjuk sebagai kepala sekolah kakak saya. Setelah SMP berjalan 2 tahun, kalau tidak salah itu ada santri yang usianya SMA. Santri usia SMA kemudian kepingin mondok tapi nggak ada sekolahnya di sini. Akhirnya sama kakak saya itu yang kepala SMP itu diterima. Waktu itu masih anak kalau nggak salah 9 atau 11 saya lupa, yang tahun pertama SMA. Tahun berapa? 5 tahun dari sekarang. 2020. Itu 2020 ya. Habisnya Covid pokoknya. Ya itu ada 11 atau 9 saya lupa yang mau ingin mondok tapi nggak ada sekolahnya. Akhirnya tetap diterima tapi masih diafiliasi sama sekolah lain. Akhirnya diterima tapi sekolahnya ikut sekolah luar, sebelah sana ini. Setelah itu baru tahun keduanya saya dipanggil sama kakak saya dipanggil sama penyanyi karena saya sudah mengajar di SMA Baitur Rahmah, mengajar di SMP Baitur Rahmah, mengajar di MI Arido, pengalaman saya sudah banyak. Akhirnya saya dipanggil untuk dimintai tolong untuk membuat perizinan SMA supaya SMA menjadi diakui oleh provinsi negara itu. Akhirnya di tahun kedua masih belum berhasil Mbak, karena siswanya minimal itu yang diakui adalah 60 minimal. Jadi 3 rombel 60, 20. Berhubung kita masih punya 11 dan tahun kedua itu kita masih punya juga 14. Jadi totalnya masih belum sampai 60. Nah di tahun kedua itu saya ngurus perizinan masih belum clear ya. Kemudian tahun kedua pun itu juga saya ikutkan lagi ke sekolah lain, sekolah Indo, ke sekolah saya ngajar yaitu SMA Baitur Rahmah. Nah, jadi lulusan pertama dan lulusan kedua itu lulusannya SMA Baitur Rahmah. Di tahun ketiga baru kami melanjutkan untuk proses perizinan operasional sekolah. Itu baru diproses di tahun ketiga. Di tahun ketiga insya Allah sudah ada sekitar 60 siswa lebih. 60 siswa lebih tahun ketiga. Nah itu ketika sudah ada izin operasionalnya, tapi di 60 siswa ini masih ikut SMA Taman Madya. Saya ubah di SMA Taman Madya. Kenapa demikian? Karena MOU-nya di SMA Darul Falah sama SMA Baitur Rahmah dibanding dengan SMA Darul Falah dan SMA Taman Madya ini lebih menguntungkan ke SMA Taman Madya. Akhirnya di tahun ketiga dari segi pembagian dana pos, dari segi operasional cara pengajaran, soal atau modul-modul yang dikirimkan. Kemudian di tahun ketiga ini sambil proses berijobnya keluar, tapi yang dapodiknya sudah terlanjur masuk ke SMA Taman Madya. Nah, baru di akhir tahun dapodiknya sudah terlanjur masuk, baru izin operasionalnya keluar. Setelah izin operasionalnya keluar, otomatis mau narik siswa yang dari Taman Madya ke langsung SMA Darul Falah tidak bisa. Karena masih ada MOU. Karena masih ada MOU dan juga dikhawatirkan ratingnya SMA Taman Madya anjlok karena siswanya salah. Akhirnya bertahap
kamar siswa atau itu ditarik sampai sekarang sudah apa namanya berdiri lagi izin operasional yang sudah diperpanjang lagi, dan yang kelas 10 sekarang itu baru murni dari baru. Berarti baru tahun ini? Iya, yang dari Jakarta. Nah, untuk apa namanya, kenapa kok bisa turun terbit izin operasionalnya, karena basicnya kita itu boarding, padahal SMA itu sedang moratorium, jadi tidak ada SMA terbit izin operasionalnya kecuali ketika dia itu punya siswa minimal 60 dan sistemnya boarding. Itu yang itu seterusnya kenapa terdiri SMA. Kalau dari saya lihat dari struktur kemudian dari visi misi ini kan masih mengacu ke nilai-nilai keislaman ya. Nah, tapi dari sekolah sendiri ada nggak punya nilai-nilai yang emang dipegang yang bisa dibuat oleh manapun? Ya karena kita itu basicnya di pesantren lah, kita itu terpadu dengan pesantren, maka nilai-nilai keislaman yang kental dengan nilai kepesantrenan tetap terpadu. Lebih ke maksudnya kayak ormas kayak gitu atau gimana Pak? Oh enggak, kalau ormasnya gini, kalau apa namanya pesantren kita memang basicnya NU ya Mbak ya. Oke. Jadi kita itu memang membatasi dari golongan selain NU. Oh berarti selain golongan NU tidak bisa ke sini? Ya bisa, cuman nanti pasti diarahkan ke amalia. Oh, oke. Kalau Terus lagi apa namanya untuk nilai plusnya di sekolah Darul Falah ini adalah wajib mondok. Jadi yang sekolah nggak ada di luar. berarti mondoknya berapa lama? Ya mulai SMP 7 tahun minimal. Oh, 7 tahun minimal. Jadi 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kemudian pengabdian 1 tahun. itu pengabdiannya tuh Pengabdian di pondok. Nanti kalau sudah lulus SMA, nanti yang anak sudah lulus SMA ini nanti dijadikan sebagai abdi, baik itu di madrasahnya atau di sekolahnya atau di apa namanya program pondoknya. Seperti contoh yang anak sudah lulus itu nanti bisa di apa namanya disuruh atau dimintai tolong untuk mengajarkan pada santri-santri yang kecil yang masih butuh bimbingan, seperti ngajar apa namanya Qurannya atau ngajar kitabnya yang masih dasar-dasar. berarti mereka minimal itu 7 tahun di sini. Minimal 7 tahun. Dan itu MOU terjadi di awal. Oh, jadi Waktu mereka sebelum masuk. Nah, sebelum dia masuk daftar SMP itu sudah MOU 7 tahun. Andai kan kalau di tengah perjalanan ada apa namanya, ada sesuatu hal yang memang menginginkan tidak 7 tahun ya, langsung boleh soal ke dia karena MOU-nya. Iya saya lihat juga emang di sini banyak kayak amalia-amalia yang selalu diterapin itu berkelanjutan. Berkelanjutan. Di antara SMP SMA ini tinggal meneruskan program saja. Mungkin saya ada pertanyaan kedua, saya ingin nanya terkait dengan sebenarnya kalau dari pihak pesantren sendiri apakah ada bertentangan dengan kurikulum nasional ataukah tidak? Nah, kalaupun tidak, itu kurikulum apa yang digunakan di sekolah Darul Falah kalau seperti itu Pak? Kalau pihak pondok ya yayasan itu selalu mendukung, Mbak. Selalu mendukung tentang kebijakan kurikulum, baik itu kurikulum yang ditetapkan oleh nasional atau seperti kurikulum 13, kurikulum Merdeka. Ini pondok sudah apa pure untuk itu menyerahkan sepenuhnya pada SMP dan SMA itu. Cuman kalau untuk apa namanya untuk kurikulum pondoknya, kurikulum pesantrennya itu memang ada kurikulum sendiri yang apa namanya itu berprojek pilotnya pada pesantren Lirboyo. Oh, pesantren Lirboyo. Iya, kan di sini semua khususnya itu termasuk saya itu juga lulusan Lirboyo semua. Jadi kalau pesantrenannya, kalau dinnya pesantrennya itu merujuknya kepada Lirboyo. Kalau
kurikulum sekolahnya formalnya ini ya kurikulum nasional. Kalau nggak Kemenak, bukan Kemenak. Kemenak ya Kemenak, cuman Oh iya. Kemenak itu hanya sekedar apa ya, hanya sekedar izin operasionalnya madrasah, tapi kurikulumnya kita pakai gitu. Masuk lagi Mbak? Kalau saya boleh tahu, kan biasanya saya suka lihat tuh di beberapa pesantren Gitu. itu mereka melakukan kayak pengabdian 1 minggu, 2 minggu untuk kayak proyek akhir dari sekolah mereka. Nah kalau dari sekolah Darul Falah Iya sendiri, itu tadi pengabdian 1 tahun. selain dari pengabdian 1 tahun, ada nggak proyek-proyek lain yang kayak ke masyarakat kayak gitu? Kalau kemasyarakatan yang itu enggak, kalau bukan SMA Darul Falah itu programnya pondok pesantren malah. Jadi kalau pondok pesantrennya sudah lulus, apa namanya kelas diniyahnya sudah lulus, ini ada semacam safari ke daerah. Oh oke. Nah, kalau di daerah itu kan karena merujuk oleh Boyo itu juga demikian. Kalau sudah mau lulus itu ada program safari ke daerah. Mungkin 1 bulan lah waktu puasa. Terus kalau dari pesantren sendiri ada kayak pembekalan buat Oh ada. itu keterampilan apa yang perlu mereka punya sebelum mereka turun ke lapangan? Kan pasti mereka nggak turun gitu aja, pasti peran guru juga di situ ada. Saya ingin tahu di sini peran guru dan juga keterampilan apa yang paling penting mereka harus punya sebelum turun lapangan. Ya terutama kalau yang program pondok itu terutama pemahaman kita, pemahaman menghadapi masyarakat. Tapi kalau apa namanya untuk keterampilan ke masyarakat yang seperti ke dunia kerja itu mungkin dari keterampilan yang ada, contohnya seperti tentang kabin atau apa namanya. Ada juga itu. Ada sama sekarang ada di sana. Terus yang kedua, Ya, ada yang ini yang mau digagas ini sekarang adalah apa namanya itu sayur-sayur yang hidroponik gitu. Nah itu yang mau digagas sekarang. Ini pasti belum. Kalau yang ternak kambing udah ada lama. Kambing udah lama, pertukangan udah lama, ternak kambing udah lama. ada juga itu. Yang laki-laki, kalau yang perempuan mungkin untuk sebagai pembekalan ya menjahit. Itu ada juga. Ada yang SMA ya, yang SMA, yang SMP-nya belum, yang SMP-nya masih sebatas ekstra biasa. Kalau di sini dari Bapak sebagai kepala sekolah sendiri ada kendala apa atau hambatan ketika 5 tahun terakhir dalam pergantian kurikulum ini, ada kendala nggak gitu? Kalau saya kendalanya tuh nggak terlalu signifikan Pak. Jadi memang kita walaupun kurikulum 13, walaupun kurikulum merdeka, tapi tetap pembelajaran ya dibuat relax saja. Soalnya yang lebih dipentingkan itu basic pondoknya. Jadi kalau pelajaran formalnya itu sekedar apa namanya untuk pengetahuan yang penting-penting aja. Contohnya kayak PKN, Pak, ya. Kalau agamanya mungkin udah include pondok. Kalau dari sekolah itu dilakukan nggak evaluasi rutinan? Itu tiap kapan untuk evaluasi sekolah dan program-programnya? Kalau langsung dari apa namanya sekolah dan yayasan biasanya langsung ada apa itu ada rapat bersama. Bukannya sekolah, jadi sekolah, yayasan dan juga pondok madrasah ini membuat program yang sekiranya itu programnya itu bisa berjalan bareng. Dan ini selama saya di sini ini sudah ada sekitar 3 kali atau 4 kali evaluasi. Oh iya. Jadi itu selama berapa lama? 1 tahun. Ada selama saya di sini. 5 tahun ini. Sudah ada 4 tahun. Soalnya kan masih hitungannya pondok masih atas, sekolah masih baru, pondok masih baru kan. Jadi kan perlu adanya apa namanya coba-coba formula yang cocok yang mana.
masih terus digali terus formula yang cocok buat anaknya yang mana. Mulai dari kurikulum pondoknya sampai program yang cocok itu yang itu harus digali terus sampai sekarang. Ya ini kalian juga ada yang evaluasi di sini kalau mau lihat Apa di nih? kantor guru-guru evaluasi sekarang Oh, program pulangan pondok program oh berarti itu tidak didampingi kepala sekolah. dari samping nanti saya ke sini Oh. tadi saya di sana terus panggil Oh iya. Kalau jumlah guru di sini ada berapa ya Pak? SMP SMA SMP SMA saya. SMA nya kira-kira 10 11 atau 10 atau 11 gitu Itu Kalau- gabungan dari pesantren juga. enggak kalau Oh, kita iya. ada di pesantren itu sekitar kalau pesantren sekitar 18 kalau SMP sekitar 23 jadi SMP nya 23 SMA nya itu 10 plus admin 1 kalau dari pondok pesantrennya itu ada 18 dan itu orang yang berbeda semua kecuali yang SMP bantu yang SMA. Nah, makanya SMA kenapa gurunya cuma sedikit 10 karena ada sebagian guru SMP yang bantu SMA. Tapi kalau guru dinia guru pondoknya tidak ada yang ngajar di SMP atau SMA kecuali saya. Kalau saya dulu SMP SMA pondok. Oke. Mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih atas waktunya.